الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الهداية وعلى آله وصحبه نجوم الرشاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Rabbul Izzati, Zat yang maha suci yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita hingga pada malam hari ini kita bisa sama-sama menjalankan rutinitas yakni thalabul ilmi yang mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan termasuk kita, mudah-mudahan termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Faslun al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaqu man ittaba'a nafsahu hawah. Wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya. Dalam pasal ini menerangkan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyis itu orang cerdas yang selalu memperhitungkan dirinya dan beramal untuk bekal setelah mati. Dan ahmak atau hamakoh, orang yang bodoh, waktu yang tadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang beramal untuk dirinya, yang amalnya itu dia peruntukkan untuk bekal setelah mati. Dan orang yang bodoh adalah orang manittaba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Orang yang bodoh adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya tapi pengen dapat pertolongan dari Allah. Babnya itu hadis Nabi
antara orang yang bodoh dengan orang yang pinter. Orang yang pinter itu selalu beramal untuk kebutuhan akhirat. Karena dia tahu bahwa sejatinya manusia semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga enggak begitu ngoyoh ngejar dunia. Pun ketika bekerja, tolabul halal tujuannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Bukan tujuan untuk kesenangan duniawi. Ini yang harus kita perhitungkan. Kenapa disebut orang yang ahmak atau hamakoh, disebut orang yang bodoh, orang yang selalu mengejar nafsu, hawa nafsu, karena udah tahu kita ini bakal mati. Ya. Kok malah mengikuti hawa nafsu, bukan mempersiapkan untuk bekal nanti ketika kita setelah mati. Makanya disebutnya orang yang hamakoh atau ahmak. Orang yang bodoh. Wa iyyaka lan wadiyo sira antakula ing yen to ngucap lumo rahimun tur kang mulas asih yaghfiru kersa ngapura az-dzunuba ing pira-pira dosa lil ngusati maring wong kang padha duraka. Fa inna hadhihi kalimatu haqqi. Fa inna hadhihi mongko setuhune ikilah pengucap iku kalimatu haqqi ucapan bener urida kang den karepaken biha kelawan kalimat apa batilun perkara batil. Wa sahibuha utawi wong kang duweni kalimat mulaqabun iku mulaqabun den juluki bil hamaqati kelawan julukan kumprung atau hamaqah. Bilal bital tibi kelawan oleh juluki sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala sekirane ngendika sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam al qayyisu utawi wong kang pinter iku man wong dana kang ngesorake nafsahu ing awak eman wa amilalan nglakoni sapa man lima krana barang ba'dal mauti ing dalem sawise mati wal ahmaku lan utawi wong kang kumprong iku man wong ittaba'a kang ngetutake nafsahu ing nafsune man hawaha ing hawane nafsu wa tamannalan ngarep-ngarep sapa man alallahi ing atase Allah al amaniya ing gegorohan. Iya ka antakula innallaha karimun, jangan pernah sedikit pun kita berkata Allah ini maha bijaksana, Allah ini maha pengasih, Allah ini bakal mengampuni semua dosa-dosa kita. Ketika kita bermaksiat. Aku tak maksiat aja. Santailah. Wong Allah itu maha pengampun. Wayahnya kita ditakdirkan masuk surga ya masuk surga. Tapi orang ini ngarepin pengen masuk surga. Secara batiniah dia pengen masuk surga, tapi pada prakteknya dia selalu mengikuti hawa nafsunya. Dengan dalil innallaha karimun rahimun yaghfirudz dzunuba Allah ini maha pengampun. Wis to, maksiat to gak apa-apa.
Udahlah maksiat aja nggak apa-apa. Allah ini Maha Pengampun. Toh nanti ketika kita menjelang ajal kita taubat. Iya nek sempet taubat. Iya kalau sempet taubat. Wong sakaratul maut itu boro-boro mau mikirin taubat kok. Ya. Sakaratul maut itu boro-boro kita mikirin taubat. Mikirin sakitnya dicabut nyawa juga udah. Luar biasa sakitnya. Sehingga orang yang seperti ini kata Mbah Kanjeng Nabi adalah ahmak. Orang yang bodoh. Dia terus bermaksiat tapi di dalam benaknya pokoknya ya Allah walaupun saya ahli maksiat tolonglah masukin saya. Tolongin saya. Selamatin saya. Masukin saya ke dalam surgamu. Kan bodoh. Seperti halnya orang yang kerjanya males-malesan. Pagi tidur. Ya, paginya tidur. Oh coba padane karo aku. Aku isuk turu bengine melek. Agak ada duit. Sama halnya orang yang paginya tidur, malamnya nggak jelas. Kerjaan nggak punya, tapi ngomong semua akan indah pada waktunya. Kan goblok itu. Itu ketololan yang tersusun. Kamu kenapa nganggur terus, gak kerja-kerja? Wayai indah, semua akan indah pada waktunya. Padahal sudah jelas ulama mengatakan la ta'tikal ayyamul jamilah min tilqa'i nafsiha. Tidaklah akan datang hari yang indah dengan sendirinya, datang dengan sendiri. Melainkan apa? Semua perlu pengorbanan. Semua perlu jerih payah. Kalau kata Syekh Syarifuddin Yahya al-Imriti itu la tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Tidaklah akan mendapatkan ilmu seorang santri. Tidaklah akan mendapatkan rizki yang banyak bagi seorang pengusaha. Tidaklah akan mendapatkan surga bagi seorang hamba. Wa tatrukat ta'ab ketika kita tidak mau rekoso. Ketika kita tidak mau sengsara. Kenikmatan itu akan didapatkan dengan hasil jerih payah. Wong tiap malam maksiat, jaluk mlebu surga. Rumangsane duwe wong dalam apa gimana? Kayak yang punya orang dalam aja. Surga ini tidak bisa disamakan dengan seperti kita di alam dunia. Punya masalah dengan hukum, punya backing, punya dekengan pusat misalnya. Punya dekengan seorang ahli hukum, bebas dari hukum, punya duit, selesai. Nggak bisa gitu. Wong malaikat ini nggak ngerti duit. Apa kita kira ketika kita masuk ke dalam neraka, malaikat Malik kita sogok bisa, ya malaikat Malik tolonglah saya keluarin dari neraka, saya nggak kuat. Nih saya kasih uang, saya kasih perempuan. Nggak bisa gitu, malaikat itu nggak dikasih nafsu. Itulah kenapa rahasianya kenapa malaikat itu nggak dikasih nafsu, Pak. Kadang kita bertanya, malaikat ini dikasih akal saja nggak dikasih nafsu. Manusia dikasih akal, dikasih nafsu. Keenakan malaikat. Enggak. Justru dengan malaikat ini tidak dikasih nafsu, itu menguntungkan buat kita, Pak. Coba aja kalau malaikat dikasih nafsu. Saya loh kalau jadi Israel, ngelihat tampang-tampang kayak jenengan saya cabut-cabutin semua nyawanya. Gitu. Ngeselin dikit cabut nyawanya, ngeselin dikit cabut nyawanya, emosi kita. Untung Israel nggak dikasih nafsu. Coba kalau dikasih nafsu. Orang-orang kayak kita ya udah mati paling duluan ini.
Nah inilah hikmah kenapa malaikat nggak dikasih nafsu. Begitupun nanti di yaumil akhir. Ketika kita ditakdirkan masuk ke dalam neraka, ini akan ada hal yang ketidakadilan ketika memang malaikat dikasih nafsu. Bisa disogok sama kita. Akhirnya apa? Gak jadi kita masuk neraka gara-gara malaikatnya punya nafsu. Ini keadilan Allah. Tenanglah, walaupun kita maksiat kayak gitu. Bahasanya begitu. Walaupun kita ahli maksiat, Allah bakal ngampunin dosa kita. Nggak bisa gitu, Pak. Perlu usaha. Wa'lam anna qaulaka hadiki innallaha karimun itu. Hadza iki innallaha karimun iku yudahi nyurupani qaulaman ing pengucape wong yuridu kang ngarepake sapa man ayyasira ing yen to dadi sapa man faqihan ing wong kang pinter fi umuriddini ing dalam pira-pira ilmu agama min ghairi saking tanpa ayyad rusa yen ton deres sapa man ilman ing ilmu. Pengucap tadi innallaha karimun, sesungguhnya Allah ini maha bijaksana wa rahimun, maha welas asih. Yaghfirudz dzunuba, akan mengampuni dosa lil usati, bagi orang-orang yang bermaksiat. Ini sama halnya ketika orang belajar pengen pinter tapi nggak mau ngaji. Ngarep-ngarep pinter tapi nggak mau ngaji. Wastaghola lan ketumpul sopoman bil batolati kelawan anggur-angguran, nggak mau ngaji, santai-santai, pengennya pinter, pengen jadi kiai tapi nggak mau ngaji. Ini sama. Itu sama halnya orang nggak punya pekerjaan, pengangguran, pengen dapat gaji, gitu. Ya. Orang yang maksiat tapi nggak mau ibadah, mengharapkan ampunan Allah, sama halnya orang yang bekerja tapi orang yang tidak bekerja tapi pengen dapat gaji. Nggak mungkin terjadi. Oh nggak kerja pengen jadi kaya. Oh gampang kalau pengen kaya. Gak usah kerja, kata siapa? Semua perlu pengorbanan. Pesugihan aja perlu pengorbanan kok. Loh iya. Pesugihan mana yang gak pakai pengorbanan? Jadi babi ngepet, berkorban harus jadi babinya. Iya tuh. Punya tuyul, berkorban istrinya harus mau nete sama istri. Berarti kita joinan sama tuyul tetenya. Ada pesugihan, nggak ada yang instan. Ya. Wah saya mau pesugihannya yang kecil biar nggak kelihatan apa. Jadi nyamuk. Sugihan nyamuk. Nyamuk cuma 2 hari juga mati. Ya. Nggak ada. Urusan dunia aja yang sifatnya sementara, nggak ada yang instan. Apalagi urusan akhirat, perlu kita tempuh dengan ibadah. Nggak bisa kita santai-santai bermaksiat kemudian besok matinya masuk surga. Kita puas-puasin mumpung masih sehat misalnya. Nantilah tobatnya kalau udah tua. Iya kalau sempat ngalamin masa tua. Kalau mati duluan gimana? Maka dari itu para jamaah rahimakumullah, jangan merasa hari ini kita masih sehat. Walaupun kita tahu ampunan Allah ini lebih luas daripada siksanya Allah, kita tahu Allah pasti akan mengampuni hambanya. Ini benar, kalimat ini benar, cuman tidak benar kalau kata orang Jawa. Benar, ora benar. Iya, ucapan seperti itu benar. Bahwa Allah adalah Ghafurur Rahim. Zat yang maha welas asih dan mengampuni. Yaghfirudz dzunuba lil usah, akan mengampuni dosa-dosa orang yang bermaksiat. Tapi mbok ya jangan
Dianggap baiknya Allah, maha pengampunnya Allah ini. Sehingga kita mengikuti hawa nafsu kita. Karena di samping Allah punya sifat Ghafur, sifat pengampun, Allah pun punya sifat Qahar. Ini yang harus kita pahami. Keras. Dosa ya kita berbuat dosa memang ketika kita bertobat pasti diampuni sama Allah. Namun jangan disepelekan. Hari ini tobat, besok maksiat, tobat, maksiat, tobat, maksiat. Maksiat terus tapi ngarepin masuk surga. Ngimpi itu. Wa qala innallaha karimun rahimun qadirun ala ayyufidha wa qala lan ngucap sapa man innallaha satuhune Allah iku karimun zat kang lumu rahimun kang welas asih qadirun kang kuwasa ala ayyufidha ayyufidha ala ayyufidha ing atase yen to ngelubrake sapa Allah ala qalbi ing atase ati ingsun minal ulumi saking pira-pira ilmu. Orang yang ngaji itu Allah ini maha kuasa, Allah maha welas asih dan Allah akan masukkan ilmu ke dalam hatiku. Ma'afadahu ing barang kang wis ngeluberaken sapa Allah ing ala qulubi anbiya'ihi ing atase pira-pira atine para nabine Allah wa auliyaihi lan auliyane Allah kekasih Allah bin ghairi jahdin saking tanpa kangelan wa takririn tanpa bulan baleni wa ta'allumin lan tanpa ngaji. Jangan sampai kita berpikir oh kita nggak usah ngaji, kita diam aja di rumah, anak kita nggak usah dipondokin, anak kita nggak usah disekolahin, berharap apa? Wong nabi aja nggak ngaji pinter kok, wong wali aja nggak ngaji juga pinter. Para wali, para ambia nggak ngaji. Nabi nggak pernah ngaji. Nahwu shorof nggak pernah. Tapi ini kan kuasanya Allah, kehendaknya Allah. Kita sebagai umatnya ya nggak bisa gitu. Tetap harus ngaji, tetap harus ikhtiar, tetap harus ibadah. Kalau kita pengen mendapatkan ampunan ya harus tetap ibadah. Kalau kita pengen mendapatkan ilmu ya harus ngaji. Gak bisa ilmu datang dengan sendirinya wa fi laduni qala wa fi qadni wa qadni hadfu aidan qad yafi. Laduni itu udah gak ada. Jangan diharapin dapat ilmu laduni. 1001 orang yang dapat ilmu laduni itu. Oh kita pengen dapat laduni, orang kalau pengen dapat laduni Pak tirakatnya itu Masya Allah. Ya. Orang pengen dapat ilmu laduni itu tirakatnya emang gampang. Oh, saya punya amalannya. Lulus tidak, susah pengen lulus. Puasa. Ya, 7 kali 40 hari. Nggak boleh batal wudhu selama kita menjalankan puasa. Daimul wudhu itu Pak. Kurang lebih 1 tahun. Kalau mulainya tanggal 28 Syawal, selesai tanggal 28 Sya'ban. Setahun. Daimul wudhu. Dan tidak boleh tertinggal sholat jamaah, itu pun tidak boleh tertinggal takbirnya imam. Berarti harus stop awal terus. Setahun, sanggup lah jenengan. Puasanya setahun, daimul wudhunya setahun, sholat jamaahnya setahun. Baru 2 kali aja apalagi ketemu yang ngimaminnya lama, sudah ruwet sudah. Belum apa sholat hajat, sholat tasbih. Amalannya. Ada aurodnya, Fatihah 500 kali. Wah aku dua wiridane. Biar ketemu Nabi Khidir punya. Tapi ya nggak kelaksana, kita manusia kayak apa? Ya. Ada amalannya. Oh dijajahin dari Ki Abdul Hamid Ghafur, Ki Abdul Hamid Ghafur dari Ki Muhajir Sedersmo.
Bah Yai Mas Muhajir langsung dari Nabiullah Khidir. Dikasih amalannya. Pernah jalanin. Seminggu, kurang seminggu. Pak, kurang seminggu. Seminggu lagi mau hatam nih loh. Masuk rumah sakit. Gatal lahirnya. Masya Allah. Udah setahun gitu. Ya Allah. Wah, itu padahal udah tinggal seminggu. Batal. Banyak lagi yang angkatan-angkatan saya itu ijazahan. Ada yang jatuh dari pohon kelapa. Ada yang ketabrak mobil. Udah mau hataman. Yang lulus itu cuma satu. Gus Mun'im. Pesantren Asyadziliyah. Malang. Gus Mun'im. Makanya beliau ngapalin Quran cuma 3 bulan. Ngapalin Quran ini 3 bulan. 1 bulan 10 juz. Masya Allah. Gus Mun'im. Asyadziliyah pondok. Qiraah tis'ah beliau. Qiraah asyroh. 10 qiraahnya, bukan 7 lagi. 10 qiraahnya. Juara ahli tafsir. Juara tafsir se-internasional. Beliau lulus. Godaannya hari terakhir itu didatengin syekh dari Yaman. Disuruh minum, beliau nggak mau. Godaan terakhirnya. Tapi alhamdulillah lulus. Sayangnya lulus beliau alhamdulillah. Belum buatan lulus. Nah, lulus cuma kurang seminggu. Ini yo lumayan tapi. Ya, lumayan, rodok lumayan. Ya, jadi nggak ada, Pak. Nggak ada serba, nggak ada yang instan lah di dunia ini. Atas pengampunan Allah itu nggak bisa instan. Kalaupun ada, itu sesuatu yang sangat langka. Sesuatu yang sangat langka. Kalau sekelas apa, pengen makan aja, nggak ada makanan instan itu. Mie yang disebut mie instan masih harus diseduh kok. Ini nggak ada yang instan. Kita jalanin aja prosesnya. Kita berproses aja. Karena proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hari ini kita ibadah terus, ibadah terus, ibadah terus. Sholat 5 waktunya jalankan secara berjamaah, sunnahnya dijalankan. Qobliyah ba'diyahnya dijalankan. Sholat malamnya jalanin, duhanya dijalanin. Aurat-aurat dari guru-guru dijalanin. Yang biasa kita baca, jalanin. Maka hasilnya juga akan ada. Gak ada yang instan. Baru ngaji 3 hari pengen kaya. Ya. Awak mau ngapa ngaji? Kamu selama ngaji udah dapat apa? Ngaji kok pengen dapat apa? Ya. Jadi semuanya harus dilakukan dengan upaya. Pengen dapat ilmu ya harus ngaji. Pengen dapat ampunan dari Allah ya harus ibadah dan bertaubat. Taubat itu jangan cuma sekali 2 kali. Sampai Allah mengampuni dosa kita. Nggak mesti hari ini kita istighfar langsung diampuni. Enggak. Ciri daripada taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kalau di dalam kitab Tajul Arus, cirinya orang yang diampuni dosanya adalah ketika orang tersebut bertaubat, dia terhindar dari maksiat. Nggak pernah maksiat lagi. Itu cirinya. Kalau setelah istighfar kok masih maksiat, berarti taubatnya belum diterima sama Allah. Dosanya cuma diampuni, tapi belum diterima taubatnya. Kalau kata Gus Dur, dimaafin, tapi nggak dilupain. Bagaimana caranya? Terus-teruslah bertobat. Sampai pada akhirnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Kita jangan terbujuk rayu setan bahwa setan itu begitu bisikannya sama kita. Udahlah,
Gak apa-apa maksiat, wong Allah Maha Pengampun. Itu bisikan setan. Buktinya kamu maksiat masih sehat kan? Buktinya kamu maksiat masih punya duit kan? Berarti tandanya Allah masih sayang sama kamu. Udah maksiat aja terus. Itu bisikan setan. Yang harus kita lawan. Nafsu. Musuh terbesar manusia adalah nafsunya sendiri, adalah dirinya sendiri. Bukan Israel. Bukan Malaysia musuh Indonesia itu misalnya. Bukan Peking musuhnya The Jack itu. Musuhnya manusia adalah dirinya sendiri. Ketika dia mampu mengendalikan diri sendiri, maka akan mampu mengendalikan yang lain. Dirinya sendiri aja belum mampu untuk ditaklukkan. Panjenengan kalau bisa sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, melawan nafsu kita, melawan diri sendiri, maka makhluk yang lain akan tunduk kepada kita. Mustoh, percaya sama saya. Berhentiin apa juga. Ada macan kita pelototin, macannya yang kabur bukan kita. Kenapa? Wong nafsu itu lebih jahat lebih buas daripada setan, daripada macan. Kenapa saya mengatakan nafsu lebih jahat daripada setan, lebih buas daripada setan, lebih buas daripada macan? Punten. Macan itu loh nggak pernah nidurin anaknya sendiri, tapi nafsu ada kemungkinan seorang bapak nidurin anaknya sendiri. Gitu apa buatan? Itu nafsu Pak. Maka bisa jelas dikatakan bahwa nafsu itu lebih buas daripada macan. Maka ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, macan tunduk Pak. Mengata macan, wah tunduk. Ada contohnya. Di mana? Di dalam kitab Uqudul Lijen. Nafsu. Seorang suami yang sehariannya tukang ngambilin kayu di hutan. Di Uqudul Lijen ada. Seorang suami yang kesehariannya ngambilin kayu di hutan. Tapi punya istri galaknya luar biasa. Sampai ada yang tidur di masjid gitu. Saking galak istri. Gak boleh balik. Istrinya galak tapi suaminya sabar. Gak pernah ngelawan. Gak pernah apa-apa. Diem aja. Oh istrinya mau ngomong, udah diem aja. Pulang capek dia habis bawa kayu. Apa itu? Seharian bawa kayu cuma segitu. Mau kasih makan apa anak kamu? Dia sabar balik lagi ke hutan. Ketemu sama macan, tunduk macan. Kenapa? Karena kata macan, sama saya juga tunduk sama istri. Salah satunya itu kita mampu mengendalikan diri kita, nggak ada sifat wah saya ini suami, istri nggak boleh ngatur kita. Ini kan nafsu. Walaupun secara aturan syariat memang istri itu jangan ngatur suami. Ya. Tapi kita harus mampu tidak egois. Ya. Kayak jangan ada cerita seorang suami yang di akhirat itu membuktikan bahwa selama di dunia dia bilang katanya saya mah nggak pernah takut sama istri. Saya nggak pernah takut sama istri. Akhirnya besok itu di akhirat dikumpulkan yang takut sama istri sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini satu nih carodek yang tidak takut sama istri sebelah kanan. Carodek ikut ke sebelah kanan. Padahal di dunianya takut sama istri carodek. Akhirnya ditanya sama malaikat, loh kamu kan selama di dunia takut sama istri. Kenapa ngikutnya barisan di kanan?
Saya disuruh istri saya di kanan katanya. Sampai di akhirat masih ngikutin istri. Jadi nafsu lah yang memang ketika kita mampu mengendalikan setan apapun, makhluk seperti apapun akan tunduk kepada kita. Ketika kita mampu mengatur hawa nafsu kita. Setan itu Pak, paling bisa Pak setan itu. Ya itulah ngebisikinnya. Sudahlah nggak usah ngaji. Nanti juga waktunya Allah ngasih memfutuh ilmu ya akan difutuh sama Allah. Udah nggak usah ngaji. Sudahlah nggak usah ibadah. Nanti waktunya Allah ngampunin dosa kamu, Allah bakal ngampunin dosa kamu. Ini setan. Jadi yang paling utama adalah mengendalikan hawa nafsu. Atau orang yang pengen kaya raya tapi nggak mau bekerja, itu sama. Orang pengen kaya raya kerja nggak mau. Ya nggak mungkin lah kekayaan itu datang dengan sendirinya. Perlu kita ikhtiarkan. Nggak bisa kita duduk ongkang-ongkang di rumah, kecuali duduk ongkang-ongkang di rumah kita punya kontrakan 200 pintu. Enak itu. Wah itu Haji Ali kok nggak pernah kemana-mana, diam di rumah, kerjaannya tiduran di atas balai, kipas-kipas, tapi punya duit banyak katanya. Kata orang, oh iya wajar Haji Ali kontrakannya 2.300 pintu. Satu pintunya 500.000 dikali 2.300. Jangan samain. Kita yang punya rumah aja ngontrak. Rumah aja ngontrak kok segala pengen ngongkang-ngongkang kaki. Ya. Maka intinya para jamaah rahimakumullah, kesuksesan itu perlu diikhtiarkan. Surga pun perlu diikhtiarkan dengan ibadah yang rajin. Alim pun perlu ikhtiar dengan ngaji. Kaya pun perlu ikhtiar dengan bekerja. Nggak cukup kita doa wiridan. Mau wiridan semalam suntuk, kalau kita besoknya nggak kerja tetap nggak akan kaya. Nggak ada duit itu turun dari langit, itu nggak ada. Nggak ada. Semua perlu diikhtiarkan. Maka penting ya, dalam bab ini jangan sampai kita termasuk golongan yang hamakoh atau hamhak, adalah orang yang bodoh. Ya. Itu adalah orang yang bodoh. Benar tapi nggak benar. Memang betul Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha pemberi ilmu. Tapi semuanya perlu diikhtiarkan. Semuanya perlu dikerjakan. Nggak bisa datang dengan sendiri. Wallahu a'lam bishawab.